zat aktif yaitu dextrometorphan. Yang pertama itu ada khasiatnya. Khasiat obat dextrometorphan adalah obat untuk meredakan batuk kering yang muncul akibat infeksi tertentu. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, sirup, dan permen pelega tenggorokan. Yang kedua itu ada mekanisme kerja obat dengan cara menekan dorongan untuk batuk yang berasal dari otak. Namun obat ini tidak cocok untuk obat batuk berdahak dan batuk jangka panjang yang disebabkan oleh bronkitis kronis, asma, emfisema, atau kebiasaan merokok. Untuk yang ketiga itu interaksi obat. Yang pertama ada meningkatkan efek samping dan risiko terjadinya serotonin syndrome jika digunakan bersama obat golongan selektif serotonin reuptake inhibitor seperti fluoxamine dan escitalopram dan monoamin oksidase inhibitor. Yang kedua, meningkatkan efek samping dan risiko keracunan obat jika dextrometorphan bersama dengan duloxetine dan fluoxetine. Yang ketiga ada meningkatkan risiko efek samping dextrometorphan jika digunakan bersama alkohol. Untuk yang keempat itu struktur kimia, nanti bakalan ada di samping sini ya struktur kimianya. Dan untuk yang kelima itu ada rumus kimianya yaitu C18H2NO ya. Untuk yang keenam yaitu formulasi sediaan obat meliputi zat aktif dan eksipien. Dextrometorphan sebagai zat aktifnya, propilen glikol sebagai pelarutnya, sorbitol sebagai pemanis, metilprabean sebagai pengawet, etanol sebagai pelarut, esenpandan sebagai pewarna, perasa, dan untuk baunya. Yang ini disodium eta sebagai pengikat air, aquades sebagai pelarut. Untuk yang ketujuh, metode pembuatannya. Pembuatan tablet dilakukan dengan metode granulasi basah. Granulasi yang dihasilkan dilakukan pemeriksaan kadar air, kecepatan air, sudut istirahat, dan kompresibilitas, dan pemeriksaan fisik tablet, keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur, dan uji disolusi. Untuk yang kedelapan yaitu perundang-undangan seperti regulasi pengaturan terikat obat tersebut, yaitu pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terhadap pelaku peredaran obat batuk yang mengandung dextrometorphan. 9 itu penggolongan obat. Obat dextrometorphan ini sebagai obat bebas terbatas ya. Dan yang ke-10 yaitu nomor registrasi obat. Kita tempel di sini aja ya, di pinggir. Yang ke-11 yaitu batasan jumlah obat yang diberikan kepada pasien, misal untuk obat DOA. Dextrometorphan dalam sediaan permen pelega tenggorokan dewasa yaitu 5-15 mg tiap 2-4 jam. Untuk anak-anak 6-12 tahun yaitu 5-15 mg tiap 2-6 jam. Untuk anak-anak 4-6 tahun yaitu 5 mg tiap 4 jam. Dextrometorphan sirup dewasa 30 mg tiap 6-8 jam. Untuk anak-anak 6-12 tahun yaitu 7 mg
tiap 4 jam atau 15 mg tiap 6-8 jam. Anak-anak 4-6 tahun yaitu 3,5 mg tiap 4 jam atau 7,5 mg tiap 6-8 jam. Dextrometorphan tablet dewasa yaitu 60 mg tiap 12 jam. Untuk anak-anak 12 tahun yaitu 30 mg tiap 12 jam. Anak-anak 4-6 tahun yaitu 15 mg tiap 12 jam. Untuk yang ke-12 yaitu pengelolaan khusus. Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia merilis peraturan nomor 28 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan pada 28 Agustus 2018. Regulasi ini muncul didasarkan dalam rangka melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan penggunaan yang salah atas dextrometorphan, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat. Penggunaan dextrometorphan yang sering disalahgunakan perlu dikelola dengan baik oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, instalasi rumah sakit dan instalasi farmasi klinik, puskesmas, dan toko obat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kebocoran, sehingga perlu mengkategorikan dextrometorphan ke dalam obat OOT. Untuk yang ke-13, menentukan alternatif obat tradisional untuk indikasi obat yang serupa, yaitu jahe, merupakan obat batuk kering alami, rempah-rempah yang kerap digunakan sebagai bahan jamu atau bumbu memasak. Ini punya formula anti peredangan. Untuk yang ke-14, mampu membuat rancangan bentuk sediaan obat tradisional, yaitu berbentuk air rebusan. Untuk yang ke-15, mampu melakukan pelayanan informasi obat meliputi indikasi dosis, kontraindikasi, efek samping, cara pemakaian, cara penyimpanan, dan lain-lain. Indikasinya, dextrometorphan digunakan untuk meredakan batuk kering yang disebabkan flu. Dosisnya itu kapsul, cairan, tablet, sirup 10-30 mg oral setiap 4-8 jam. Untuk permen, 3 permen masing-masing 10 mg oral setiap 6-8 jam. Kepingan yang dapat hancur 15-30 mg oral setiap 6-8 jam. Dosis maksimal 120 mg per harinya. Kontraindikasi: asma, batuk produktif, gangguan fungsi hati, sensitif terhadap dextrometorphan, efek samping psikosis, hiperaktif, dan halusinasi. Pada dosis besar, depresi, pernapasan pada dosis besar. Efek sampingnya pusing, sakit kepala, mual dan muntah, sakit perut, dan mengantuk. Untuk cara pemakaiannya, ikuti petunjuk dokter atau keterangan yang tercantum pada kemasan obat sebelum menggunakan dextrometorphan. Dextrometorphan dapat diminum sebelum atau sesudah makan setiap 4-12 jam sekali. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.